Kejahatan finansial kini berkembang semakin kompleks dan meluas di lintas negara. Pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bukan lagi isu lokal, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan global. Ancaman ini tidak hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga berpotensi melemahkan keamanan dan tatanan masyarakat internasional. Sebagai respons terhadap tantangan itu, dunia menyadari perlu adanya standar bersama. Dari kesadaran inilah, Financial Action Task Force atau FATF dibentuk sebagai lembaga pengawas global yang menetapkan aturan dan pedoman internasional untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan dunia. Dalam perkembangan sejarahnya, FATF dibentuk pada tahun 1989 di Paris oleh negara-negara G7. Setahun setelah berdiri, FATF meluncurkan 40 rekomendasi sebagai pedoman global yang dikenal sebagai FATF Recommendations. Namun, tantangan terus berkembang. Setelah tragedi 9 November di tahun 2001, FATF menambah 8 rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Selanjutnya, di tahun 2003, FATF melakukan revisi menyeluruh agar rekomendasinya relevan dengan modus pencucian uang yang semakin kompleks. Kemudian di tahun 2004, FATF menambahkan 1 rekomendasi khusus terkait terorisme. Hingga akhirnya, pada 2012, FATF menambahkan isu pendanaan senjata pemusnah massal dan mengintegrasikan 9 rekomendasi khusus dengan utama sehingga menjadi 40 rekomendasi komprehensif. FATF pun terus memperbarui standar. Tahun 2019, FATF mengatur aset keuangan digital. Lalu pada 2022, FATF memperketat aturan beneficial ownership global untuk mencegah pelaku menyembunyikan uang haram di balik struktur korporasi terselubung. Dari Paris, FATF kini menjadi acuan global. FATF menjalankan mandat besarnya melalui 4 peran utama. Pertama, metode dan tren. FATF melakukan riset terhadap metode dan tren yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk membantu negara-negara dalam mengidentifikasi, menelaah, dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kedua, menetapkan standar. Menetapkan rekomendasi FATF untuk memastikan adanya respons global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Ketiga, mutual evaluation. Mutual evaluation merupakan proses analisis mendalam terhadap implementasi dan efektivitas upaya pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Keempat, mengidentifikasi yurisdiksi berisiko tinggi dengan menempatkan negara yang tidak patuh masuk ke dalam grey list atau bahkan blacklist yang berdampak pada reputasi, investasi, dan stabilitas ekonomi. Agar semua peran berjalan efektif, FATF didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi. Forum pengambilan keputusan tertinggi berada di FATF Plenary dengan kepemimpinan dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan 2 tahun. Sementara itu, Sekretariat FATF di OECD Paris menangani dukungan operasional sehari-hari dibantu oleh steering group yang memberi arahan strategis. Struktur ini membuat FATF tetap kredibel, adaptif, dan mampu merespons cepat dinamika global. Selain struktur pusat, FATF juga membangun jaringan global melalui 9 lembaga regional
yang dikenal sebagai FATF Style Regional Bodies atau FSRBs. Lembaga regional ini membantu memperluas penerapan standar FATF ke berbagai kawasan seperti APG di Asia Pasifik, CFATF di Karibia, dan Manival di Eropa. Sementara itu, lembaga lainnya tersebar di berbagai kawasan, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Dengan dukungan FSRBs, kini lebih dari 200 yurisdiksi, ditambah lembaga internasional seperti IMF dan World Bank, menjadi bagian dari upaya global ini. Namun, jaringan global ini tidak akan berarti tanpa standar yang jelas. Karena itu, FATF merumuskan 40 rekomendasi sebagai inti kekuatannya. Rekomendasi ini mencakup 7 aspek, mulai dari kebijakan dan koordinasi APU PPT, pencucian uang dan penyitaan, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, tindakan pencegahan, transparansi dan kepemilikan manfaat atas korporasi dan legal arrangements, kewenangan dan tanggung jawab instansi berwenang, serta kerjasama internasional. The Big Six Recommendations adalah 6 rekomendasi yang menjadi pilar utama dalam memperkuat rezim APU PPT di suatu negara. Dengan adanya rekomendasi ini, FATF memberikan panduan yang jelas bagi negara-negara untuk menerapkan sistem yang efektif dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, kepatuhan terhadap rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi tujuan, tetapi harus dinilai agar efektivitasnya dapat terjamin. Melalui mekanisme mutual evaluation, FATF menilai seberapa baik negara-negara mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi FATF dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu Technical Compliance dan Effectiveness. Technical Compliance menilai penerapan 40 rekomendasi FATF, sedangkan Effectiveness menilai kinerja APU PPT dalam memitigasi risiko utama. Dalam kepatuhan teknik atau yang disebut Technical Compliance, negara akan mendapatkan rating penerapan untuk masing-masing rekomendasi. Peringkat ini menunjukkan sejauh mana negara mematuhi standar internasional. Sementara itu, effectiveness mengukur dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan. Penilaian effectiveness ini dilakukan melalui 11 immediate outcomes yang dikelompokkan dalam 3 intermediate outcomes. Melalui evaluasi ini, FATF memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa baik negara beradaptasi dengan standar global. Negara yang patuh dan efektif membantu menciptakan sistem yang lebih aman dan stabil bagi seluruh dunia. Semua itu tentu tidak bisa dicapai tanpa dukungan keanggotaan yang solid. Saat ini, FATF memiliki 40 anggota penuh yang terdiri dari negara-negara maju maupun berkembang, serta 2 organisasi regional. Indonesia resmi menjadi negara ke-40 yang menjadi anggota FATF pada Oktober 2023. Kehadiran Indonesia menambah kekuatan kolektif FATF dalam mencegah kejahatan finansial lintas batas, sekaligus ikut andil dalam menentukan arah kebijakan global.